Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Rekan-rekan, pada kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Tasikmalaya yang bernama Duki Septian. Peran CGP sebagai coach, di mana calon guru penggerak tentunya harus memiliki dampak positif pada lingkungan sekolah tempat CGP bertugas. Salah satu dampaknya adalah dapat membantu rekan guru dan murid dalam mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Adapun kaitan antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau PSE, yaitu dapat membantu rekan guru mencari strategi saat menemui hambatan pada pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, dengan tentunya akan lebih maksimal, sehingga pembelajaran benar-benar berpihak pada murid. Kemudian membantu murid untuk lebih termotivasi dalam menghadapi permasalahan pada pembelajaran, yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian keterampilan coaching. Keterampilan coaching yang saya pelajari akan mengkerucut yakni pada suatu teknik, di mana teknik tersebut adalah untuk membuka pemikiran metakognitif seorang coach sehingga memiliki growth mindset yang pandangan lebih tumbuh atau terbuka dalam pembelajaran, sehingga keterampilan coaching tersebut akan bermanfaat terutama bagi pemimpin pembelajaran yakni seorang guru dalam membantu murid mengembangkan potensi diri secara maksimal. Adapun pemikiran reflektif yakni pengalaman yang diperoleh oleh diri saya sendiri dari pembelajaran modul, terutama modul 2.3 ini, yakni diperolehnya pengalaman untuk menjadi pendengar aktif dan sabar mendengarkan coach menyampaikan hambatan atau masalah yang dihadapinya. Kemudian hal yang perlu diperbaiki dari pembelajaran yang saya ikuti, yaitu manajemen waktu dalam mengerjakan tugas yang harus saya kirimkan harus tepat waktu, yakni sebelum waktu due date atau habis waktu yang telah ditentukan. Kemudian saya pun harus konsisten dalam penerapannya. Adapun perasaan yang saya alami dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di modul ini adalah perasaan bahagia, karena saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat tentunya. Kemudian saya pun penuh semangat, termotivasi untuk menerapkan secara konsisten dan kontinu dalam pembelajaran secara nyata di lapangan. Kemudian yang sudah baik yang saya lakukan dalam pembelajaran modul ini adalah mengikuti dengan aktif dan berpartisipasi aktif dalam mengerjakan tugas serta membagikan pengalaman pada rekan-rekan guru di tempat saya bertugas. Adapun kaitan dengan kompetensi dan kematangan diri dari pembelajaran modul kali ini adalah menambah penguatan dan kompetensi diri pribadi saya serta mengembangkan kematangan diri pribadi baik dalam tindakan ataupun sikap, terutama dalam menghadapi murid. Kemudian hasil analisis implementasi dalam konteks CGP, di mana dalam diri saya muncul suatu pertanyaan, yaitu bagaimana pelaksanaan coaching dalam supervisi pembelajaran diterapkan pada rekan guru untuk peningkatan potensi pada kegiatan pembelajaran. Hal ini menjadikan saya mendorong untuk terus banyak belajar melalui YouTube dan mempelajari modul-modul yang saya terus baca berulang-ulang untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam diri saya ini. Kemudian timbul dan pemikiran bahwa seorang coach bukan pemberi solusi, tetapi pendengar yang baik, pembuka jalan, dan penyambung pemikiran dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu hasil analisis
ditemukanlah tantangan besar yang harus kita rubah adalah paradigma berpikir bahwa coaching ini harus diterapkan. Yang utamanya yakni paradigma berpikir coaching kepada seorang kepala sekolah sebagai supervisor. Ia harus memiliki kemampuan coaching dalam supervisi pembelajaran sehingga adanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Maka alternatif yang harus mengatasi tantangan tersebut yang saya identifikasi yaitu perlunya diseminasi yang kontinu kepada guru dan kepala sekolah tentang peran penting dari keterampilan coaching dalam pembelajaran dan pada supervisi pembelajaran. Lalu apa sih yang membuat keterhubungan dari modul 1.1 sampai 2.3 ini ternyata semua alurnya adalah sambung menyambung, lengkap dan melengkapi. Di mana di modul 1 saya simpulkan bahwa pemikiran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang intinya merubah mindset seorang guru yang tadinya fixed mindset menjadi growth mindset, yakni untuk selalu berpihak pada murid dalam pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Maka keterbukaan pemikiran terhadap yang murid atau keberpihakan pada murid, guru tersebut harus memiliki nilai-nilai yang mencerminkan keberpihakannya dan memiliki peran yang tepat dalam pembelajaran serta kegiatan pendidikan untuk benar-benar berpihak pada murid. Kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sudah dikuasai oleh guru penggerak tersebut harus benar-benar guru penggerak tersebut menjadi pelopor atau prakarsa perubahan yang dituangkan dalam visi misi sekolah untuk diterapkan sehingga keberpihakan pada murid akan terwujud dalam visi itu sendiri, sehingga visi itu berisi nilai-nilai kebajikan terutama profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang sudah membudaya pada diri murid, jika murid memiliki kedisiplinan tentunya, dan disiplin yang berpihak pada murid tentunya adalah disiplin positif, yakni disiplin ini akan terbentuk dengan keyakinan kelas yang disepakati oleh semua murid dan gurunya. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut tidak cukup dengan penerapan disiplin, tapi perlu juga ada pembelajaran yang berdiferensiasi, yakni yang memenuhi kebutuhan belajar murid secara keseluruhan berdasarkan aspek belajar, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid pun bukannya berdiferensiasi, tetapi perlunya pembelajaran yang memenuhi kebutuhan secara maksimal, yakni pembelajaran yang berdasarkan PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, kegiatan pembelajaran tersebut tidak lepas begitu saja, maka perlu adanya supervisi akademik sebagai evaluasi sampai ketercapaian keberpihakan murid dapat terukur. Maka supervisi akademik tersebut tidak akan bermakna jika tidak dibarengi di dalamnya dengan coaching. Hal ini coaching dalam supervisi akademik, titik tujuannya adalah bagaimana meningkatkan potensi guru dalam kualitas pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Lalu pembelajaran masa depan. Pembelajaran yang dilakukan masa depan jika semua modul pelatihan yang CGP ikuti ini diterapkan, saya yakin akan tercipta generasi emas Indonesia di mana murid menjadi fokus perhatian pada guru, murid akan menjadi nyaman di sekolah, terpenuhinya kebutuhan belajarnya, budaya disiplin pun akan terbentuk, yaitu disiplin positif yang baik dan maksimal. Kemudian, apa praktik baik yang pernah saya lakukan? Praktik baik yang pernah dan terus saya lakukan pada saat ini adalah penerapan kebiasaan baik dengan menerapkan budaya bersih di sekolah, penerapan keyakinan kelas di mana saya melihat murid-murid itu sudah mulai terbiasa akan budaya positif yang diterapkan. Lalu informasi lain dari beberapa pelatihan yang saya ikuti seperti PMM, Platform Merdeka Mengajar, bahwa semua pembelajarannya harus berpihak pada murid. Hanya pendalaman materinya tidak sedalam seperti dalam PGP. Adapun pelatihan lain yang saya ikuti adalah cyber pedagogi, di mana inti pelatihan tersebut
adalah bagaimana seorang guru menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan guru sebagai fasilitator dengan menggunakan teknologi digital atau internet untuk pembelajarannya. Terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam koneksi antara materi di modul 2.3. Akhir kata, suburkanlah pendidikan dan pupuk-pupuk kebaikan untuk murid, pasti buah manis kebahagiaan akan diraih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.